gue record nih. Oke teman-teman, dalam 3, 2, 1. I thought she cared for me. What did she do or say that gave you that impression? The way she talked to me. Smiled. Oke, Kak Elis pengen dengar dong ceritanya. Sekarang ini kan di rumah kita tahu sebagai ibu ya, udah punya anak, bayi lagi. Terus sebagai karyawan juga, mungkin sebagai tetangga atau misalnya umat yang beragama juga lagi sangat terbatas banget karena masa corona ini. Nah itu boleh ceritain nggak sih dari sudut pandang Kak Elis itu gimana? Tanggapannya, terus aktivitasnya jadi seperti apa dan ngapain aja sih? Selama sekarang ada satuan waktu baru selama corona, kebetulan saya ibu bekerja yang perusahaan saya bisa memberikan WFH ke saya, jadi saya WFH sambil ngurus anak. Itu jujur lebih susah karena kalau kita kerja di kantor ada waktunya, ada pekerjaannya yang lebih jelas apa yang kita kerjain, ada waktu istirahatnya, ada waktu makan siangnya. Tapi kalau di rumah tanggung jawab kita tetap bekerja dan juga ketemu sama anak. Waktu meeting juga sama anak, ada anak saya di dekat saya, karena kalau dia lihat saya nggak mungkin saya pergi dari dia. Itu tantangannya karena anak saya usianya 2 tahun, jadi agak sulit untuk dikontrol, jadi saya tetap harus kerja sambil ngasuh dia. Walaupun ada pengasuh, tetap dia maunya sama saya. Kalau bagi karyawan ya, karyawan kan gue sekarang juga lagi mulai WFH yang mulai gue kerja seperti biasa jam 10 sampai jam 5 itu udah kelar sejam 5. Habis itu gue juga bagi-bagi waktu kan, karena gue di rumah juga ya mau nggak mau gue harus bantuin nyokap kan, gak enak juga gue di rumah kok kayak cuma ngeberantakin doang. Mungkin gue mau cerita dulu peran gue ya. Kalau kita kan di rumah nggak bisa lepas, misalnya gini, gue karyawan, walaupun WFH kan tetap gue juga tetap anak gitu loh. Jadi selain anak, gue juga punya keluarga besar dan semua juga ibaratnya lagi membutuhkan saat-saat ini. Jadi menurut gue yang terpenting dan yang gue lagi berusaha lakukan adalah gimana gue harus belajar membagi waktu, bahkan membagi mood atau emosi ya, untuk tetap bisa baik ke semuanya. Ibaratnya kerja tetap bagus, ke orang tua tetap jadi anak yang taat, dan ke keluarga besar tetap membantu lah, tetap helpful sebisa mungkin gitu sih. Jadi menurut gue agak sulitnya adalah dari yang biasa cuma misalnya ke kantor ya udah nggak usah mikirin yang lain, pikirannya fokus aja. Tapi sekarang jadinya kalau udah di rumah nggak bisa tuh cuma mikir kerjaan kantor. Lihat dulu rumah ada yang kebutuhannya apa, lihat dulu saudara, sepupu, om atau ada yang sakit nggak. Kayak kemarin opa saya baru meninggal. Jadi harus bagi-bagi pikiran, harus bagi-bagi kesabaran dan kebijaksanaan sih, kayaknya sih gitu. Oke, musibah pandemi ini ada nggak sih perubahan yang lo alami dari keseluruhan ya? Nah itu dari kehidupan lo atau gimana? Itu lo ada perubahan nggak sih? Oke, kalau dari sisi gue sendiri, apa ya? Awalnya gue menganggap remeh COVID-19 ini. Gue merasa apaan sih? Udahlah ini penyakit, ngomong kasarnya buat orang tua doang, orang-orang usia lanjut banget yang meninggal apa. Tapi ternyata pas masuk ke Indonesia virusnya udah bermutasi. Seperti kita tahu, itu nggak cuma menyerang orang-orang tua, bahkan orang usia sedang aja atau anak-anak juga bisa kena ternyata. Nah itu pertama ngubah pikiran gue. Kedua, gue melihat orang-orang masyarakat jadi lucu gitu loh. Dalam artian ya gimana ya, jadi kelihatan aja sebenarnya siapa yang peduli, siapa yang egois, dan siapa yang benar-benar mau mikirin yang terbaik untuk bangsanya, ibaratnya seperti itu ya. Walaupun memang netizen tetap aja julid, ibaratnya itu mah ngebantu dia doang, itu mah cari muka. Gue sih nggak peduli, yang penting mereka ngebantu daripada kita cuma ngomongin doang nggak ngapa-ngapain. Buat saya sih yang paling berasa itu waktu itu berubah banget, karena biasanya kita aktivitas banyak di luar, apalagi yang anak muda banyak nongkrong. Tapi sekarang kita semuanya diharuskan, bukan dipaksa, diharuskan dan dihimbau untuk di rumah untuk kebaikan kita sendiri juga, untuk Indonesia juga. Jadi dari segi waktu, intensitas berkumpul sama keluarga itu jelas berubah banget. Kita jadi lebih dekat sama keluarga juga, walaupun bosan di rumah, tapi kita tetap menjadi orang-orang yang kayak lebih suka di rumah, lebih dekat sama keluarga. Itu aja sih kalau aku sih ngerasain bedanya selama corona.
Bahwa perubahan pertama itu paling penting Indonesia sadar akan kebersihan. Akhirnya Indonesia sadar akan kebersihan, lu harus cuci tangan. Terus lu gak kayak main asal, kayak lu baru dari mana, halo bro, pas-pasan itu nggak tahu tangan lu bisa megang apa, itu kotor banget, itu pas kotor dan akhirnya dia nggak tahu itu bersih. Padahal kalau sekarang mereka dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit hand sanitizer, dan itu akhirnya dia sadar akan kebersihan. Terus ya itu positifnya sih, tapi lebih banyak ke negatif, ya bisa dibilang juga karena negatifnya. Kasihan yang kayak teman-teman gue yang banyak yang di industri kreatif kayak itu sih, kasihan dari gue lebih ke perhatiannya ke sana. Tapi sekarang orang lebih fokus ke ya you know lah yang di berita-berita gimana. Oke, baik, thank you bro. Oke. Gantian Kak Elis. Kenapa nggak sekalian yang itu? Oh, soalnya kan satu video yang ini yang makanya. Ya maksudnya Mas Satria sekalian diselesaikan aja. Oh ya udah boleh aja, tapi ini ntar lu kan.